Oke, shalom, selamat siang sahabat Facebook di mana saja berada di siang hari ini. Ya, di siang hari ini saya ingin berbincang sejenak ya tentang equality before the law, penerapan asas ini di dalam case yang sedang kita lihat ada terjadi di depan mata kita di bangsa Indonesia. Ini ujian juga bagi kita, tetapi kita belajar sama-sama siang hari ini. Sebelumnya kita lihat dulu ya, kita lihat dua foto yang secara hukum disebut penistaan agama. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ya. Langsung saja, yang pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia, bravo kepada Kepolisian Republik Indonesia, di mana telah menerapkan asas hukum implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal yang ke-27, itu ada asas hukum yang kita sebut equality before the law. Bravo sekali lagi kepada kepolisian yang sudah berani bertindak. Dengan demikian, maka apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri mewakili pemerintah yudikatif dalam hal ini untuk menegakkan asas ini, dengan demikian maka stigma yang secara sistematis masif terstruktur itu dikembangkan bahwa negara ini ada negara mayoritas minoritas, itu dengan demikian bisa terbantahkan ya dengan tindakan yang benar sekali oleh Polri dalam menerapkan hukum ini. Jadi sehingga yang bertebaran di media-media sosial, kemudian juga di dalam diksi-diksi kita menemukan bahwa ada klaim sepihak yang mengklaim bahwa negara ini ada negara mayoritas agama golongan tertentu, lalu yang golongan tertentu juga minoritas. Tindakan Polri ini adalah satu, membawa dampak sehingga menggugurkan narasi bahwa negara ini negara mayoritas, negara minoritas. Sekali lagi, isu dan diksi ini adalah isu dan diksi yang sudah dibuktikan oleh Polri sendiri sebagai institusi hukum, equality before the law. Jadi di sini kita melihat bahwa tindakan Polri ini membawa sebuah perubahan, satu, kepada institusi Polri sendiri, bahwa mereka sebagai lembaga yang tidak saya sah secara hukum ya, tetapi kredibel dan juga punya integriti ya untuk menerapkan hukum itu tanpa pandang bulu. Ini sebuah tindakan yang bagus, sebuah tindakan yang baik dari Polri. Ini harus diapresiasi sebagai anak bangsa. Sebagai anak bangsa, kita melihat tindakan Polri ini membawa sinyalemen positif bagaimana netizen, bagaimana warga negara Republik Indonesia ini mempunyai paradigma terhadap Polri. Ya, jadi saya percaya dengan tindakan ini paradigma netizen ini akan berubah terhadap Polri, bahwa satu,
itu menggugurkan diksi mayoritas dan minoritas. Satu, diksi mayoritas dan minoritas yang selama ini dikumandangkan itu bisa dipatahkan oleh Polri. Di dalam konstitusi negara Republik Indonesia, kita sama sekali tidak pernah menemukan opini, tidak pernah menemukan diksi dan narasi, ataupun kita menemukan sebuah catatan jurisprudensi, ya, sebuah catatan keputusan yang mengikat di masa lampau yang menyebutkan negara ini negara mayoritas, ada minoritas dan mayoritas. Jadi sebenarnya diksi itu tidak ada. Diksi itu diciptakan oleh beberapa kelompok yang mempunyai agenda-agenda tertentu yang ingin merusak suasana di dalam bernegara di bangsa ini. Jadi dengan tindakan Polri ini menambah satu nilai untuk nilai bagaimana masyarakat Indonesia memandang institusi Polri, harus memandang dengan tindakan ini menambah nilai tambah untuk kinerja Polri, bahwa memang mereka menerapkan asas ini. Nah, kalau kita lihat bahwa yang pertama sejarah bangsa ini, kita melihat itu sejarah bangsa ini tidak mengenal adanya diksi mayoritas dan minoritas. Sejarahnya itu kita bisa belajar dari bagaimana the founding fathers di bangsa ini menolak Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu adalah syariat Islam yang bagi para pemeluknya. Itu sudah merubah, jadi akhirnya hari ini kita bisa menerima Pancasila yang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman di para founding fathers di Indonesia Timur yang berkedudukan di Makassar waktu itu mengirimkan utusan dengan perwira-perwira Angkatan Laut itu kepada Bung Hatta dan lain sebagainya, jika ini tetap dipertahankan, maka satu akan merusak bangsa ini bisa terbelah menjadi dua, maka negara Indonesia Timur itu, bagian Indonesia Timur itu akan terlepas dari NKRI. Dengan demikian, maka ada literasi sejarah, bahwa literasi sejarah that teach us, yang mengajar kita bahwa negara Indonesia dari berdiri sebagai sebuah bangsa, ya, sebagai sebuah bangsa tidak pernah kenal mayoritas minoritas, lalu negara itu berdiri. Jadi bangsa itu ada dulu, baru state, ada nation, ada state, karena itu negara bangsa, nation state, ya. Tidak pernah mengenal dan tidak ada jurisprudensi, tidak ada konstitusi, tidak ada literasi historikal yang mengharuskan kita menerima opini bahwa negara ini adalah negara ada mayoritas, ada minoritas. Nah, kalau kita belajar wawasan kebangsaan, sebenarnya kita akan menemukan empat pilar yang utuh, yaitu yang pertama Pancasila, ya. Pancasila itu sudah sebuah finalitas, ya, sebuah finalitas sebagai value pilarnya. Tetapi kemudian perbedaan Pancasila itu sendiri dengan bagaimana menghidupi Pancasila itu dalam wawasan kebangsaan, berbangsa dan bernegara, ini harus dipahami, penting sekali. Jadi ada empat pilar tadi, pilar Pancasila dengan 5 sila, dan kemudian ada dengan 32 butir penjabarannya. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, itu sebagai pilar. Kemudian ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kemudian ada pilar yang keempat, itu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrewa. Nah, kalau kemudian di dalam berbangsa dan bernegara ini kita menolak salah satu dari pilar tersebut, maka otomatis secara hukum justisi itu bisa ditindak dan dikeluarkan dari Indonesia, yang istilah yang sering kita sebut adalah persona non grata, karena tidak mengakui kedaulatan, tidak mengakui konstitusi, tidak mengakui Pancasila, ya sudah tidak berbhinneka tunggal ika tanhana dharma, maka ini sangat penting sekali.
dalam case yang dialami oleh bangsa ini, di mana kita melihat ada penista agama. Saya tidak memandang, saya tidak melihat hal ini sebagai dari sudut pandang kacamata teologi Kristen, tapi saya memandangnya yang pertama dulu dari sudut berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam kekristenan sendiri itu di dalam 1 Petrus pasal yang ke-3 itu kita dapat menemukan bagaimana ada cara-cara berapologet yang baik dan benar. Tapi baiklah kita belajar dari case ini. Saya bersyukur sekali dan berterima kasih kepada Polri, institusi Polri sebagai pengemban amanah undang-undang itu dapat menangkap Yahya Waloni juga dan Muhammad Kece yang sudah ditangkap yang kita lihat. Nah, dari sini kita dapat melihat perspektif hukumnya. Yang pertama, ini akan menambah nilai kepada Polri, bahwa Polri dalam penegakan hukum berdasarkan pilar kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar 45 pasal 27. Di dalam pasal 27 itu semua warga negara punya kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum. Yang kita kenal asas yang melekat kepada pasal itu adalah equality before the law. Itu dulu, nanti saya lihat pasalnya. Tetapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa satu, menambah nilai kepada Polri, kemudian menambah trust kepada institusi ini. Institusi ini trust kepada mereka bahwa para warga negara Republik Indonesia, masyarakat Indonesia akan kemudian menaruh trust Polri, bahwa Polri di dalam penegakan hukum memang ada equality before the law, not minority and majority, tetapi di mana penegakan hukum berlaku. Ini sebuah sinyalemen yang baik bagi peradaban bangsa Indonesia ke depan, dan kemudian bagaimana penegakan hukum di dalam sebuah negara demokrasi. Sekali lagi, negara ini not religion state. Not religion state. Negara ini bukan negara agama yang harus dikontrol oleh sebuah agama. Karena dia banyak, maka dia banyak, lalu akhirnya dia mayoritas, lalu yang minoritas harus tunduk kepada yang mayoritas. Tidak seperti itu. Tetapi semua kepentingan diakomodir oleh undang-undang, dan semua warga negara, the citizen of the Republic Indonesia must submit to the nation state, to the law. Harus tunduk di hadapan hukum sama. Nah, ini yang luar biasa. Dari itu menambah nilai tambah, memperkuat integritas dari kepolisian dan lain sebagainya. Bravo kepada Kapolri, dan juga ada di dalam masa pemerintahan Bapak Jokowi ini pembangunan demokrasi, pembangunan demokrasi lewat pilar-pilar kebangsaan dan penerapan hukum itu berjalan dengan baik, sekali. Kita lihat di slide berikut di sini. Ya, di sini kita akan lihat. Jadi di sini pada pasal 27 itu bahwa Undang-Undang Dasar 45 menegaskan semua warga negara itu bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Makna equality before the law itu hampir ditemukan di setiap negara. Equality before the law hampir ditemukan di setiap negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi manusia. Nah, ini penting sekali bagi kita, karena setiap kepentingan kita itu sudah diakomodir oleh undang-undang. Nah, di sini dalam undang-undang pasal 27 bahwa semua warga negara memiliki kesamaan kedudukannya di hadapan hukum. Dengan demikian tidak ada lagi mayoritas, tidak ada lagi minoritas, tetapi semua mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum ketika menghadapi permasalahan case yang sama. Karena itu inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusi dengan nilai
keadilan yang harus diwujudkan dalam praktek. Nah, yang sering kan kita lihat bahwa penegakan hukum before the law itu bukan tanpa hambatan. Jadi kali ini saya sudah berumur hampir 50-an ini, saya hidup pada zaman Presiden Soeharto, kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi ini. Pada hari ini, pada era pemerintahan Presiden Jokowi ini, saya menemukan bahwa baru kali ini, pada era ini, penerapan asas equality before the law itu benar-benar diterapkan di dalam bangsa ini. Pada waktu-waktu sebelumnya, memang kita melihat setiap masa periode itu berbeda karena perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara itu mengalami dinamika kepemimpinan dari satu pimpinan kepada pimpinan dan sebuah masa, dan semakin menjadikan bangsa itu beradab dan kemudian dewasa. Di sini proses demokrasi itu semakin mature di Indonesia, maka kita dapat melihat bahwa hari ini praktek-praktek penerapan equality before the law yang dipraktekkan oleh polisi itu luar biasa. Namun pada waktu-waktu lampau kita bisa melihat ada memang hambatan-hambatan, ada hambatan yuridis di situ, hambatan hukum, hambatan politis, kemudian ada hambatan sosiologis dan hambatan psikologis yang semuanya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan kemudian penerapan asas equality before the law itu di dalam masyarakat, dalam case penistaan agama ini. Nah, di sini teman-teman, saya ingin kita melihat di Indonesia ini ada dasar hukum konsep equality before the law. Nah, ya hari ini saya coba kembali lagi mengangkat tema ini dari persepsi hukum, juga sebagai seorang mahasiswa hukum yang pernah kuliah pada Fakultas Hukum, ya saya senang sekali dan saya senang sekali ada sebuah momen di mana mata kuliah Pancasila itu saya senang karena rektor kampus saya di Kampus Kuning di Malang, Wisnu Wardana, itu salah satunya adalah tim peneliti presiden pada waktu itu khusus untuk Pancasila. Nah, di sini kita lihat bahwa equality before the law itu selanjutnya untuk memudahkan penyebutan, saya bilang aja IBL ya. Jadi konsep yang sangat universal diberlaku di mana saja. Universal adalah prinsip hukum dan kenegaraan yang masyarakat adanya hukum diberlakukan bagi setiap orang. Karena itu di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Imi societas kalau nggak salah ya, lupa ingat. Ya, jadi di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, kalau nggak ada masyarakat, ada hukum, tidak ada hukum, jadi liar itu. Jadi chaos ini negara. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa aturan hukum menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang di tempat di mana hukum tersebut berlaku. Artinya di Indonesia penerapan Undang-Undang nomor pasal 27 dari Undang-Undang Dasar yang di mana asasnya kita kenal equality before the law itu adalah sebuah hukum yang berlaku di nation state, negara bangsa, negara hukum Indonesia. Jadi ketika ada siapapun dia, dari golongan apapun, siapapun yang mau dia si A dengan si B dengan berbagai latar perbedaannya, ketika mereka bermasalah di hadapan hukum, maka dua-duanya harus dihukum di situ tanpa pandang bulu di sini. Karena itu ini sebuah tindakan yang bagus pada era ini oleh polisian, ya saya mengacungkan jempol pada Polri dalam hal ini untuk bisa menyikapi hal ini dengan baik. Dengan demikian penerapan hukum ini menjadi real, menjadi nyata, menghapuskan stigma bahwa ada minoritas dan mayoritas. Sementara minoritas dan mayoritas itu tidak ada dalam tatanan hukum Indonesia, dalam penyebutan konstitusi, tidak ada dalam literasi historis, tidak ada juga dalam jurisprudensi atau hal apapun. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa hukum bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah di muka umum. Nah, artinya jika ada pengecualian maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum. Dengan demikian ketika Polri melakukan penangkapan kepada Muhammad Kece itu sudah benar melanggar undang-undang ITE, di situ lebih
pasal 27, di situ ayat 1, ada itu ayat 3, kita menemukan itu sebuah tindakan yang baik, sebuah tindakan di mana Polri bertindak pada saat yang sama juga ada penistaan yang sama dari agama yang seberang juga. Di situ kita melihat bahwa Polri juga melakukan penangkapan. Dengan demikian, maka Polri dalam hal ini institusi Polri sebagai alat negara itu tidak melakukan pengecualian. Dengan demikian mereka tidak mengkhianati konsep hukum itu. Nah, kalau ada misalnya si Muhammad Kece ditangkap, kemudian si Waloni nggak ditangkap, itu berarti mengkhianati konsep hukum. Dengan demikian maka mengkhianati konsep hukum. Ada pengecualian, menguntungkan yang satu maka merugikan yang lain. Nah, itu. Jadi penting sekali bahwa setiap negara atau otoritas harus mendasarkan kekuasaan dan pengaturannya pada hukum. Bagi Indonesia kita dapat melihat hal ini pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, satu. Di sini kita melihat karena Indonesia adalah negara hukum, maka semua perbuatan hukum itu harus berhadapan dengan hukum itu sendiri. Dalam hal ini ada sebuah tindakan hukum, maka ada akibat hukum. Di sini kita dapat melihat hal ini. Pasal 27 ini sudah menjamin kita ya. Di sini kita melihat bahwa yang kedua, hukum berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara. Pasal 28D menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta sama di hadapan hukum, adil sama. Nah, ini yang sudah diaplikasikan. Nah, pasal 27 juga ada 28. Jadi di sini artinya kesetaraan di mata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia. Jadi tanggung jawab negara di sini adalah menjalankan salah satu dari Pancasila sebagai pilar, itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sebuah keadilan sosial, justice, tidak ada pengecualian, menguntungkan satu di hadapan hukum, mengabaikan yang satu di hadapan hukum, dan tidak merupakan sebuah konsep pengkhianatan terhadap konsep yang sudah disepakati oleh founding fathers, oleh negara ini adalah law state ya, law nation. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kemudian Undang-Undang Dasar 45 kita dapat melihat penerapan Undang-Undang Dasar dari pasal 3 itu, kemudian pasal 27, 28, pasal 27 menjamin equality before the law. Jadi akhirnya stigma itu hilang. Nah, jadi kemudian ada negara kesatuan Indonesia, bukan negara mayoritas, bukan negara minoritas. Lalu ada pilar Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa. Ini yang pilar-pilar kebangsaan ini baik sekali. Jadi saya berterima kasih buat Polri bisa memuaskan, memang sih nggak memuaskan, artinya dalam hal ini bisa menciptakan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bukan kepada sekelompok suku, tapi keadilan kepada warga negara. Warga negara, karena memang pilar kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka ke depannya pilar yang terakhir yaitu pilar Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma dapat ngejawantahkan, dapat diaplikasikan di masyarakat dengan baik. Akhirnya masyarakat dari sini bisa menjadi sebuah stepping point bahwa akhirnya masyarakat bisa belajar bagaimana berbudaya, berbangsa, berbineka. Dengan demikian patuh kepada hukum yang mengatur. Jadi yang mengatur itu adalah hukum. Setiap pribadi dapat mengatur perilakunya dia sendiri, tapi kemudian tindakan hukum dari manusia Indonesia itu sendiri, tindakan hukum itu ketika tindakan hukumnya bertentangan dengan hukum, ya ada akibat hukum. Dan hari ini akibat hukum itu sudah tindakan hukumnya adalah melecehkan agama, ya akibat hukumnya adalah berhadapan dengan Undang-Undang ITE, kemudian ada 3
10 kalau pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Nah, kita dapat perbuatan tidak menyenangkan, menimbulkan potensi perpecahan dan lain sebagainya. Itu jadi pada masa Presiden Jokowi ini benar-benar implementasi dari equality before the law. Jadi saya berharap tidak saja kali ini Polri dapat dalam Polri dalam hal ini sekinya Bareskrim dapat menangani case yang di pelecehan-pelecehan dan lain sebagainya. Tetapi tidak sebatas sampai di sini, terus tingkatkan kinerja. Jadi ada pelecehan-pelecehan yang seperti ini, Polri juga dapat bertindak dengan baik ya. Pengecualiannya mungkin saja bisa juga ketika ada ruang-ruang diskusi secara intelektual. Ruang-ruang diskusi secara intelektual itu ya yang tidak boleh ditangkap. Ada persetujuan-persetujuan secara sosial, ada kontrak-kontrak di mana para intelek berdiskusi, para intelektual, scholars, Muslim scholar, Christian scholar, mereka bertemu bersama-sama lalu kemudian di dalam ruang yang atas itu ada perdebatan ilmiah intelek. Nah, itu yang memang tidak boleh disentuh oleh ranah hukum. Tetapi kemudian pelecehan terhadap agama di depan umum, publisitas, ya itu sudah melanggar undang-undang IT. Jadi saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan Kristen juga sadar betul bahwa ada fungsi undang-undang. Fungsi undang-undang secara administratif yang mengikat warga negara. Jika saya mengkhotbahkan sesuatu, menghina seseorang, maka akibat perbuatan penghinaan itu akibat hukumnya ada. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, khusus yang berkaitan dengan penangkapan penista agama baik Yahya Waloni maupun Muhammad MKC. Yang kedua, ingin saya menyampaikan kepada kita bahwa orang Kristen itu diajar dalam Roma pasal yang ke-13. Yang pertama, teologi politik kita. Teologi politik kita. Jadi teologi adalah sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah nilai yang kita anut secara mainstream, secara umum. Teologi Kristen menganut bahwa pemerintah itu tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dengan demikian ada sebuah confession secara umum mengatakan bahwa pemerintah itu wakil Allah, representatif dari Allah. Karena itu mereka menjalankan hukum dengan undang-undang, dengan pedang untuk menghukum orang-orang yang melawan. Nah, dengan demikian ini menjadi sebuah acuan bagi orang Kristen, umat Kristen, bahwa tidak pantas umat Kristen itu terlibat dan menghina presiden. Ini case-case yang selanjutnya yang kita lihat sedang marak. Ada orang maki-maki presiden. Itu karena pemerintah berasal daripada Allah. Dengan mengetahui pandangan teologi kita, dasar teologis ini, maka orang Kristen secara teologi mengakui dan menerima Jokowi, Bapak Presiden kita yang Tuhan sudah berikan yang luar biasa, itu berasal daripada Allah. Diberikan mandat oleh Allah untuk memimpin, menggunakan wewenang dan otoritasnya secara hukum di bangsa ini yang sudah diatur oleh konstitusi untuk menjalankan kewajibannya memimpin bagi kesejahteraan. Sehingga tidak pantas orang Kristen, baik dia pendeta, baik dia siapapun, apapun gelar dan jabatan, mengeluarkan caci maki buat presiden. Ini keliru. Yang berikut, ada selain teologi politik gereja, ada etika politik gereja. Etika politik gereja adalah kita berdoa bagi pemerintah bangsa ini. Karena ketika kita berdoa, kesejahteraan bangsa ini, juga kesejahteraan kita, kalau bangsa ini aman, tidak chaos, kita akan dapat melakukan pekerjaan, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya dengan baik, dengan benar. Ini situasi-situasi yang secara umum saya lihat di bangsa ini. Yang ketiga, ini penting sekali bagi kita, khususnya hamba Tuhan, kita melihat bahwa pelayanan-pelayanan apologet itu dilakukan dengan cara yang sudah diatur oleh Alkitab itu sendiri. Ya, kalau kita maki orang, kemudian menjelekkan seseorang, jadi
syarat untuk sebuah agama itu ada sah, diakui sebagai sebuah agama itu yang pertama ada sistem nilai. Ya, sistem nilai itu yang kita sebut teologisnya. Kemudian ada panteon realitas, panteon yang tertinggi. Misalnya di dalam Kristen realitas kealahan itu kita sebut dalam Trinitas. Yang lain juga punya ada sistem teologi, ada sistem nilai di situ. Nah, bangsa ini sudah undang-undang sudah mengatur kita untuk tidak melarang kita mungkin untuk siar, tapi kemudian dengan publik menggunakan media sosial untuk menjelekkan orang lain itu buat saya juga bertentangan dengan moral Kristen sendiri ya. Nah, saya ingin membagikan kepada kita ada satu dari Petrus pasal ketiga kalau tidak salah ayat yang ke-15 kita lihat dulu. Nah, ini pertama Petrus 3 ayat yang ke-15 ini berkaitan dengan case penistaan agama yang terjadi ini itu bagian dari menurut saya pendapat saya pribadi kalau kita mau berapologet itu ada beberapa syarat yang sudah diatur. Alkitab mengizinkan kita berapologet. Tetapi kemudian ada syarat yang diatur oleh Alkitab itu sendiri bagaimana berapologet, bagaimana berdiri membela iman Kristen kita. Jadi tidak ngawur juga. Di situ kita lihat di 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, di situ disebut bahwa tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini yang pertama, syarat bagaimana kita berapologetika. Jadi kita menguduskan Kristus dalam hidup kita. Ya. Bagaimana cara menguduskan Kristus dalam hidup kita? Itu menuhankan Kristus dalam hidup kita. Senantiasa perilaku kita, moral kita, attitude kita jika baik dan benar, orang bisa bertobat. Orang bisa datang kepada Kristus lewat perilaku karena kita menguduskan Kristus dalam hidup kita. Bagaimana kita bilang kita Kristen tapi etika etos kerja kita di kantor bohong, telat masuk, dan lain sebagainya. Nah, itu akan merusak, tidak menjadi kehidupan yang baik. Ya, jadi ketika seseorang syarat berapologetika, itu yang pertama, sehingga orang yang mendebat Kristen itu tidak bisa membuktikan. Dia melihat bahwa bukti dari Kristus yang dikuduskan dalam hidup kita itu ada. Yang kedua, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Artinya kita bisa berdiri dalam segala waktu, dalam segala keadaan, kapanpun dan dimanapun. Ketika diminta pertanggungjawaban terhadap pengharapan, terhadap iman saya, ketika orang bertanya tentang sistem iman, ketika orang bertanya tentang Yesus, mengapa Yesus manusia disebut Tuhan, mengapa Yesus harus lahir dari Maria, kok Tuhannya 3? Dari situ saya harus memberikan pertanggungjawaban terhadap sistem nilai yang saya percaya, yaitu Kristen, iman saya, mempertanggungjawabkan iman saya. Di sini setiap dari yang pertama menguduskan hati kita, diri kita menguduskan Kristus dalam hidup kita, kita punya hidup menjadi teladan, menjadi contoh. Ada istilahnya orang bilang, orang lihat itu ada social piety. Jadi ada kekudusan sosial juga. Yang ada kekudusan sosial piety di masyarakat. Orang the people they know about us. Orang tahu tentang kita, oh iya Pak Roy itu orangnya begini, di masyarakat bertetangganya begini, bermasyarakatnya begini. Orang lihat, jadi ketika kita membela iman kita, di situ kita lihat. Nah, dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-5, kita lihat, ntar HP yang satu mati lagi. Nah, ini bagus sekali. Pasal 3 ayat 15. Nah, ini keren di sini. Meminta pertanggungjawaban itu ada dua hal yang penting. Tetapi haruslah dengan lemah lembut. Nah, ini saya menyukai diskusi bahkan perdebatan. Tetapi saya menghindari perdebatan yang sampai menghina orang. Perdebatan yang sampai melecehkan orang lain. Perdebatan yang sampai maki orang lain. Nah, bagaimana mungkin seseorang dapat dimenangkan jika kita menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang
kata-kata makian, kata kasar, melecehkan orang lain. Padahal pertama 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 ini syarat mutlak, ini menjadi landasan teologi bagaimana orang Kristen berapologet dengan baik. Nah, di sini. Tetapi haruslah kita setiap waktu dapat memberikan pertanggungjawaban kepada orang yang meminta iman kita. Pak Roy, kenapa jadi Kristen? Kok Pak Roy percaya Tuhan itu 3? Saya kapan saja dapat memberi pertanggungjawaban, tetapi syaratnya adalah dengan lemah lembut. Nah, apologetika itu juga bukan saja kepada orang Kristen yang masih lemah imannya ataupun belum memiliki pengertian yang baik, yang memadai tentang pokok-pokok iman Kristen, tetapi juga kepada orang di luar Kristen yang meminta pertanggungjawaban kita. Di situ kita harus memberikan pertanggungjawaban, tapi dengan lemah lembut. Itu yang penting. Nah, kenapa lemah lembut? Lemah lembut ini kan salah satu dari buah roh. Waktu Tuhan Yesus ngomong di dalam Matius pasal yang ke-5, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, sebab mereka yang akan memiliki kerajaan surga. Orang yang sabar juga, salah satu contoh lemah lembut juga sabar, ya, melebihi pahlawan. Nah, kemudian selain lemah lembut itu ada dan hormat, penuh hormat, diskusi yang baik. Ya, kalau mau buat kelas-kelas diskusi yang baik, saya senang sekali untuk mengikuti beberapa video kelas diskusi, dan buat saya mereka patut ya kita apresiasi, ya, diteladanilah cara mereka. Itu ada Dr. Deking Gadas, seorang intelektual Kristen yang baik dan mumpuni sekali secara teologis, intelektual, secara biblika, have a large knowledge ya about the subjects, tentang subjek ini, keren beliau. Lalu ada Pak Isra Soru, kemudian ada yang lain-lain lah, yang lain-lain punya pengetahuan yang baik dengan intelektual. Mereka berdebat, ada pelayanan apologet di situ, berdebat dengan Muslim scholars, ada Christian scholars di situ, tetapi tidak sampai saling memfitnah, mengejek seperti case hari ini. Saya bukan berarti saya memihak, menolak, enggak. Tetapi saya mendasarkan prinsip bagaimana berapologetika yang baik itu pada apa yang menjadi landasan teologis, ya, landasannya apa, menjadi dasar hukum saya apa untuk berapologetika. Satu, saya menguduskan Kristus dalam diri saya hidup saya menjadi contoh teladan bahwa benar-benar Kristus itu dalam diri saya. Yang kedua, setiap waktu orang minta pertanggungjawaban, mempertanyakan iman saya menjawabnya dengan lemah lembut. Nah, lemah lembut itu bagian dari buah roh loh. Yesus berkata dalam khotbah di bukit, Sermon in the Mountain of the Mountain, itu dia bilang, berbahagia orang yang lemah lembut hatinya. Dalam Galatia 5, itu lemah lembut itu buah roh. Jadi memberikan pertanggungjawaban, memberikan apologetika terhadap iman kita, baik kepada orang Kristen yang belum punya pengertian yang memadai, ataupun kepada orang yang di luar Kristen yang mempercayakan iman kita, harus dengan syarat apologet. Satunya itu lemah lembut, yang kedua dengan hormat. Ya, kalau dengan cara-cara kemudian kita maki orang, kemudian kita menghina, kita akan berhadapan dengan hukum yang ada. Nah, kalau berhadapan dengan hukum, akibat perbuatan hukum ada tindakan hukum. Di situ dikenakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 sampai 3, itu semua kena. Belum ada undang-undang yang lain yang perbuatan tidak menyenangkan yang dapat memicu kerusuhan atau hal-hal yang lain. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Karena itu orang Kristen itu ada landasan teologisnya, bagaimana berapologetika dengan baik, bagaimana berbangsa bernegara. Kebebasan yang ada di bangsa ini yang diberikan untuk kita menggunakan berbagai media dan hal itu, ya kita apresiasi. Ya, ini yang ingin saya sampaikan, 3 poin ini. Yang pertama, bravo kepada pihak kepolisian. Pada era ini mereka sudah menerapkan asas equality before the law, Undang-Undang Dasar 45 pasal 3 ayat 1, kemudian pasal 27, pasal 28, itu bahwa tidak ada pengecualian, tidak ada pengkhianatan terhadap konsep hukum yang sudah didirikan oleh Founding Fathers sebagai sebuah konstitusi. Tetapi terus semua orang sama di hadapan hukum. Yahya Waloni ditangkap,
Muhammad Kece ditangkap. Saya berharap ada pelaku-pelaku lain yang melakukan penistaan agama dihukum, sehingga bagaimana penerapan hukum ini dia adil. Dengan demikian maka asas-asas pokok-pokok pilar-pilar kebangsaan itu dipenuhi oleh alat negara ini, yaitu Polri, yaitu Undang-Undang Dasar 45 sudah dipenuhi, kemudian Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kemudian menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Kemudian yang keempat, supaya bagaimana kehidupan berbineka tunggal ika tanhana dharma mangrwa itu mengejawantahkan, diaplikasi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berbangsa, demi bangsa ini terus menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang maju, yang peradabannya semakin dewasa, yang alat negaranya semakin memahami penerapan hukum dengan baik negara ini. Nah, ini merupakan sebuah era yang baru bagi Polri untuk menerapkan menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam case yang kita sedang hadapi ini. Doa kita terus supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati. Sekali lagi, bangsa Indonesia pilarnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sama sekali tidak pernah mengenal yang namanya mayoritas dan minoritas. Tidak pernah ada dalam literasi sejarah, tidak pernah ada dalam konstitusi, tidak pernah ada dalam pilar negara, bahkan di dalam sejarah terbentuknya pilar negara pun bapak-bapak pendiri atau the founding fathers from this nation menolak tentang Piagam Jakarta itu. Jadi akhirnya ketuhanan yang Maha Esa. Ini menandakan bahwa tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikian video ini. Mari kita terus berdoa di ulang tahun negara Indonesia yang ke-76. Ada sebuah tindakan yang baik dari Polri, bangsa ini sebagai aparatur, sebagai alat negara. Kita terus berdoa negara ini terus diberkati. Indonesia jaya, Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia menjadi negara yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua.